Ya, kita akan cek dulu ya pemirsa ya, bagaimana kemudian sidang, maksud saya pertemuan malam hari ini, tapi tampaknya pertemuan malam hari ini sedang bersiap-siap. Saya sekarang akan tanya kepada Mas Yudi, atau mungkin kita akan menuju langsung ya pertemuan malam hari ini. Saya berpegang pada keterangan disampaikan oleh Pak Mahfud. Kenapa? Karena memang keterangan yang disampaikan Pak Mahfud langsung kita bisa saksikan didukung oleh pimpinan PPATK yang merupakan pejabat dari lembaga yang paling kompeten untuk menentukan soal-soal ini. Sehingga undang-undang menyatakan bahwa PPATK memiliki kewenangan untuk menelisik indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jadi saya kira kalau kita disuruh memilih data mana yang lebih valid dari dua data yang disampaikan oleh dua menteri di kabinet Pak Jokowi ini, tentu saya berpegang kepada data yang disampaikan Pak Mahfud dalam kedudukan sebagai ketua komite, karena dia mendapat laporan langsung dari kepala PPATK. Nah, yang jadi soal sekarang, angka yang disampaikan tidaklah kecil, 349 triliun. Tadi Saudara Miss Bakun menjelaskan proses yang terjadi terkait dengan soal ini. Saya tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara baik, tapi paling tidak secara sederhana, angka 349 itu bukanlah angka yang real dari terjadinya tindak pidana pencucian uang. Karena memang terhadap transaksi atau terhadap uang yang bolak-balik itu dihitung beberapa kali. Tapi kalau kita bisa membangun analogi, membangun sebuah perandaian, andai saja dari 349 itu 20% yang benar, artinya ada 70 triliun kejahatan, indikasi tindak pidana pencucian yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan saya kira ini harus dibuat terang benderang. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan adalah hulu dari sistem pengelolaan keuangan negara. Bisa kita bayangkan tempat di mana keuangan negara dikelola terjadi kebocoran yang begitu besar. Kita ingat beberapa waktu yang lalu di DPR ini pernah ada pansus Senturi untuk sebuah kejahatan yang angkanya jauh dari itu. Senturi kalau tidak salah 6,7 triliun atau 7 triliun, kurang dari 7 triliun di DPR ini dibuat pansus. Walaupun pelaksana air dari pansus itu masih kontroversial karena dianggap sebagian belum selesai, tapi saya kira kerja pansus itu sudah bisa membuat terang benderang sebagian besar dari polemik, dari kontroversi, dari spekulasi yang terjadi sekitar kasus Bank Senturi. Nah, dalam soal ini saya kira kita juga punya kewajiban yang sama untuk membuat terang benderang kasus ini. Hari ini kita bicara potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan. Catat itu, tindak potensi ya, angkanya 349. Tadi kalau kita membangun perumpamaan 20% aja atau 10% aja ada 30 triliun lebih. Ini angka yang luar biasa besar. Dan saya tidak yakin kalau rapat kita malam hari ini bisa membuat semua hal terkait dengan soal itu menjadi terang benderang. Saya tidak yakin karena memang ada pihak-pihak yang juga kita perlu minta dan dengar keterangannya terkait dengan soal ini. Jadi mungkin ini baru rapat awal saja dari sebuah proses penyelesaian akhir dari kasus ini. Ini rapat awal saja. Sekali lagi saya yakin ini tidak bisa kita selesaikan malam ini. Saya mendorong agar ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apapun lah namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini. Jadi ini Pak pimpinan tolong nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan kalau bisa ya, bahwa ini harus kita buat terang benderang. Hari ini kita bicara tentang potensi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kementerian Keuangan. Setelah ini berdasarkan laporan PPATK ada juga indikasi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di tempat lain yang TPA-nya sudah terang benderang. Misalnya dari perjudian, dalam laporan kemarin ada 81 triliun. Ini juga sebuah angka yang nggak kecil, dan saya kira juga kita harus
bersikap yang sama terhadap soal ini. Jangan kita pilih-pilih mana yang bisa, mana yang tidak. Saya kira semuanya saja. Saya yakin, saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mahfud untuk membuat negeri ini paling tidak keluar dari situasi seperti sekarang ini. Saya mencermati pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa menoleh di kemana saja kita melihat korupsi, dan itu yang benar. Itu memang benar. Kita seolah-olah tidak berdaya terhadap kejahatan itu. Saya, kalau tadi teman-teman mempersoalkan kewenangan Pak Mahfud dalam kapasitas sebagai ketua komite untuk mengumumkan kepada publik, sekalipun Pak Mahfud tadi berargumentasi bahwa itu agregat yang disampaikan, itu masih debatable, tapi saya melihat sesuatu yang lain dari itu. Saya sesungguhnya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud itu merupakan refleksi dari keputusasaan beliau pada proses penegakan hukum di negeri ini. Pak Mahfud ini bukan orang yang tidak paham hukum, profesor hukum beliau. Beliau ini, kalau saya boleh mendeskripsikan, saya kira setelah presiden orang nomor 2 di negeri ini ya Pak Mahfud. Menteri Menko Politik Hukum dan Keamanan. Ini menteri koordinator politik hukum dan keamanan, ini kekuasaannya besar sekali. Ya, tidak ada lagi menteri yang punya kekuasaan mengkoordinir semua kekuatan negara di bawah satu tangan, kecuali di tangan Pak Mahfud ini. Saya kira setelah Pak Jokowi di negeri ini, the second man adalah Pak Mahfud. Ditambah lagi dengan posisi beliau sebagai ketua komite TPPU. Coba lihat anggota TPPU di luar kementerian yang berkoordinasi di bawah Menko Polhukam, masuk juga di sini Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan. Saya kira Pak Mahfud ini orang yang tepat untuk kita ajak berdiskusi soal-soal penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan saya kira sekali lagi saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mahfud untuk itu. Cuman kadang-kadang caranya saja yang dirasakan kurang pas. Itu. Saya kira ke depan ini koreksi kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat Pak Mahfud dan menjadi keinginan kami di Komisi 3 bisa sejalan. Yakinlah bahwa kami di Komisi 3 sepanjang itu memang untuk tujuan-tujuan perbaikan negeri ini, kita support penuh Pak Mahfud. Tetapi sebaliknya, kalau semua yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik sesaat misalnya, ya rasanya kami juga tidak takut untuk menghadapinya. Saya kira itu Pak Mahfud dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sepertinya kalau ada yang bertanya dan sudah izin ketua umum masing-masing dan mengusulkan pansus, lebih baiknya nanti kita sepakati sama-sama di ruangan ini untuk menseriusi apa yang menjadi keterbukaan oleh Pak Menko. Pak Trimet, silakan. Terima kasih saudara pimpinan, saudara ketua TPPU beserta kepala PPATK, Jampidum, dan Pak Kabar Eskrim pergi ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama, rapat kita ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia karena triggernya Pak Mahfud. Bahkan saya lebih dari 10 WA dari saudara, dari teman, Bang, abang hadir nggak rapat nanti? Itu banyak televisi yang lipe katanya. Lipe kalau mengikuti kata-kata Pak Bambang Pacul. Kalau bisa pakai jas katanya. Jadi saya ikutin kemauan orang Pak. Walaupun jas sekarang kena corona, sekali pakai harus laundry. Mahal pakai jas ini. Harus laundry. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi beruntung punya Menteri Menko Polhukam seperti Pak Mahfud ini. Ada yang bikin rame Republik ini.
Kalau tempo hari Presiden SBY ada Denny Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walau alam. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3, karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak kalau menurut saya ada 3 Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita mau jadi mau jadi anggota MK, dia ngasih buku yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga sebagai politisi tadi. Sebelum kita geber, dia geber kita dulu. Itu juga jagoan. Cuman Pak Atria Dahlan terprovokasi. Terprovokasi padahal itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini belum lagi gaya Maduraan. Udah politisi, orang Madura. Ya buktinya begitu ada 2-3 kali interupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, waduh dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya di tempat duduk Pak Suding itu kan suka di situ dulu Pak Mahfud duduknya. Situ Pak Mahfud paling suka di situ. Iya kan, betul kan Pak Suding? Paling suka di situ. Jadi dia juga sadar mungkin, wah dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya juga masuk itu pengantar Pak Mahfud, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Kedua, bagi saya 9 tahun itu lama sekali itu. Ya, akumulasinya lama sekali. Kalau saya pelajari Pak Mahfud di dalam Perpres nomor 2 ini di pasal 8 ini ada nih bea cukai pajak nih di sini. Ya. Dan di pasal sebelumnya pasal 6-nya disampaikan bahwa minimal setahun sekali harus rapat. Nah, ini sepanjang perjalanan itu apakah nggak ada rapat, apakah tidak ada komunikasi, termasuk oleh Ketua PPATK, karena kalau kita lihat kan sekretaris merangkap anggota ini kepala PPATK. Artinya dalam sebuah organisasi sekretaris itu orang kedua. Nah tentu saja kepala PPATK menurut hemat saya punya kemampuan untuk berkomunikasi
formal dan informal kepada instansi-instansi ini. Termasuk yang ramai dibicarakan di Kemenku, pajak dan bea cukai. Nah, sebenarnya selama ini terjadi, walaupun kita tahu Pak Ivan ini kalau nggak salah kepala PPATK kelima Pak ya, setelah Pak Yunus Hussein ya, yang pertama kali, baru Pak yang kelima lah Pak Ivan ini. Bagaimana sebenarnya selama ini respon mereka? Kalau membuat LHH itu kan memang tupoksinya PPATK, dan ini kan juga baru hasil analisis, belum merupakan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana menurut saya Pak, hasil analisis. Karena itulah Bapak sampaikan ke pajak, sampaikan bea cukai supaya mereka tindak lanjuti. Nah, keempat, saya tidak mempersoalkan 349, Ibu Sri Mulyani ngomong 3,2, tadi 3,35. Bagi rakyat, Pak Mahfud, Pak Ivan, ini goalnya mau kemana? Ya, target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Kita beberapa kali memang membaca bahwa Pak Mahfud menyampaikan kalau mandek dalam rapat-rapat, saya tweet. Ya kan sebenarnya tweet Pak Mahfud soal Sambo dulu bagus. Ya, hanya saja yang kurang dari tweet Pak Mahfud ini menyampaikan, nanti lihat di dalam persidangan ada kalimat-kalimat tidak senonoh. Saya tunggu-tunggu, nggak ada Pak. Sidang Sambo dari awal sampai akhir. Yang anak-anak nggak boleh dengar katanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud menjaga itu, saya kira ya berhasil. Semuanya dapat sanksi hukum yang cukup berat, dan masyarakat memberikan tepuk tangan terhadap penegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum. Nah, kemudian yang kelima, Pak Mahfud, dari hasil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Bisa nggak disampaikan kepada kita dalam kesempatan rapat ini? Apakah itu sudah ke kejaksaan, kepolisian, atau KPK? Ya. Begitu rame-rame kasus ulun ya tempo hari, dan masuk TV pelah Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan, ada rumus pada saat itu masih ratusan miliar. Kemudian Pak Pahala menyampaikan, kita belum ada laporan tuh, dia bilang, angka-angka itu. Nah, ini seperti apa Pak? Karena penegakan hukum itu yang paling penting adalah menyelamatkan keuangan negara melalui siapapun itu. Apakah pihak swasta yang Bapak sinyalir tadi, ya, ataukah ASN? Prediksi Pak Mahfud dari angka-angka ini, kalau saya tidak seperti Pak Mulfahri, mana yang benar Pak Mahfud atau Ibu Sri Mulyani, hanya mereka sama Tuhan yang tahu mana yang benar. Walaupun Pak Mahfud ada PPATK, tapi PPATK juga kan manusia. Jadi itu Pak, bagi saya yang paling penting, supaya kita tahu ada potensi keuangan negara yang bisa diselamatkan. Terakhir, kelima, Pak Mahfud juga kalau ini punya potensi tindak pidana, pastilah punya ya, korupsi atau apa. Ini menjadi concern kita, mungkin ke depan
menjaga uang atau barang hasil sitaan, Pak. Saya mendengar Mahkamah Agung akan membuat SEMA untuk ini. Nah, mungkin Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa juga menindaklanjutin, karena saya kira misalnya KPK menyita, kepolisian menyita, kejaksaan menyita, menunggu ingkrah sekian tahun. Mobil aja yang tadinya 500 juta kalau 5 tahun udah anjlok itu. Rumah udah rusak. Nah, selain undang-undang yang penting yang Pak Mahfud bilang tadi, pembatasan uang dan perampasan aset, perlu dipikirkan, Pak, soal barang sitaan. Ya, saya kira besar sekali itu barang sitaan itu. Dan kita melihat selama ini seringkali barang sitaan itu disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Saya nggak tahu juga apakah dari Menko Polhukam ada juga yang mengawal sampai dengan proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ke depan kita juga harus melihat ke sana, karena sisi ini yang selama ini menurut saya kurang kita perhatikan. Ya. Bagaimana menyelamatkan uang barang hasil kejahatan supaya harganya tidak merosot. Kalau menunggu ingkrah ya bisa 5 tahun baru ingkrah. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita tetap semangat, puasanya tuntas, Pak Mahfud juga tetap semangat. Kami yakin karir Pak Mahfud ini masih moncer lah ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan Terima Budi. kasih Ketua. Pak Johan Budi.